warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Gram Mualaf Jakarta dengan program Serba-Serbi Quran di bulan yang sangat spesial yaitu bulan Ramadan bersama Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana, kaif hal? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang memasuki episode 13 ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Belum setengah, hampir setengah bulan Ramadan. Allahu Akbar. Semoga barakallah. Allahu Akbar. Nah, untuk episode kali ini, Syekh akan membahas apa nih? Tentang mushaf Quran. Iya, kita. Penyusunan Quran ya? Iya, betul. Betul. Kodifikasi berarti ya? Kodifikasi. Kodifikasi. Oh iya. Ya. Silakan Syekh, tafadhol. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kodifikasi Al-Quran atau susun Al-Quran, banyak yang berpikir bahwa kita mulai dari zaman permintaan Abu Bakar atau zaman Utsman. Yang terkenal Al-Quran dikodifikasi di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Dua kali ya saya. Ini. Tapi intinya sebelumnya Al-Quran dikodifikasi sebelum zaman Abu Bakar. Dikodifikasi oleh Allah. Bagaimana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat al-wahyi turun, Muhammad orang rajin. Ada amanah, tanggung jawab. Jadi dia mulai mengulangi saat ketemu sama Jibril. Jibril membaca, Muhammad ijtihad, berusaha biar menghafal. Jadi dia menggunakan lidah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك لسانك لتعجل به. صدق الله العظيم. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Muhammad, ya Muhammad, tenang. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru kamu menggunakan lidah kamu biar kamu bisa menghafal atau seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjut di dalam sebuah ayat itu, dan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan khawatir, tenang. Kita yang tanggung jawab di kodifikasi Al-Quran dan saling mengkait ayat-ayat dan surat-suratnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjut dalam ayat juga, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Artinya kalau Jibril membaca, ikut aja. Ikut aja. Jadi Muhammad sesudah ayat ini ada janji dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan apa? Mengkodifikasi Al-Quran. Inna alaina jam'ahu artinya kodifikasi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Membuat semuanya ayat dan surat terkait, saling terkait. Itu Quran. Mengumpulkan ya. Mengumpulkan. Iya. Jadi itu janji Allah. Dari awal. Jadi Muhammad rajin. Jangan khawatir ya Muhammad. Tetap. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji dia yang akan mengkodifikasi Al-Quran dan mengkaitnya, mengkumpulnya. Dan lalu Muhammad sesudah ayat ini, itu kata sabda Muhammad, sesudah ayat ini saya cuma dengar saudara saya Jibril, sesudah saudara saya Jibril pergi dapat semuanya Al-Quran di hati dan otak saya. Di kolbunya. Di kalbu. Di dalam kolbu Nabi ya. Dengan secara kodifikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dijanji di dalam ayat ini. Jadi Al-Quran dijaga dan dikumpul dari Allah dirinya. Dengan secara teknik menghafal tahfil Jibril ke Muhammad. Jangan melida, jangan menistres diri Muhammad, santai. Kita yang akan mengkodifikasi. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar mengajak penulis al-wahyi. Tulis ini. Sampai tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir Muhammad biasanya di setiap bulan Ramadan dia i'tikaf 10 hari yang terakhir. Terutama tahun yang terakhir. Tahun yang terakhir Muhammad i'tikaf 20 hari. Biar apa? Biar setiap kali kita mau bertemu sama Jibril,
bertemu biar Jibril ulangi lagi Al-Quran sama Muhammad. Belajar. Dia membaca Muhammad dengar semua Al-Quran yang diturun dari awal sampai akhir. Terutama tahun yang terakhir. Muhammad masuk i'tikaf 20 hari dan Jibril ulangi Al-Quran 2 kali. Maksudnya khatam? Khatam, bukan khatam, belajar. Cara belajaran Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Caranya bagaimana? Kalau saya mengajar kamu Al-Quran, baca Al-Fatihah. Besok saya datang, ulangi Al-Fatihah dan kasih kamu baru. Esok ya, ulangi yang baru sama Al-Fatihah. Ulangi yang baru sama yang kemarin. Itu cara hafalan Al-Quran. Jadi Jibril saat ketemu terakhir sama Muhammad, ulangi semua Al-Quran 2 kali. Ulangi Al-Quran dari awal turunnya dengan susunannya yang sampai sekarang. Ayat ini di mana? Surat ini di mana? Susunannya bagaimana? Apa yang awal, apa yang kedua, apa yang ketiga? Seperti itu ya, silahkan. Mohon maaf, Syekh. Berarti nama surat dan juga susunan ayat-ayat, urutan ayat-ayat itu semuanya atas wahyu. Atas wahyu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Zaid bin Haris, Muhammad yang menajak, apa ya Rasulullah? Taruh ayat ini di surat yang gini. Taruh ayat ini, ganti ayat ini ku gini. Sampai pertemuan yang terakhir. Karena pertemuan yang terakhir itu fondasi. Termasuk nama suratnya? Termasuk nama surat. Itu dari Rasulullah? Dari Rasulullah. Juga surat yang dipanggil ini. Juga ada sesuatu. Terus sampai ke dalam pengumpulan menjadi mushaf di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Itu bagaimana sih? Iya. Ada yang harus dikasih orang pemirsa. Nama surat tidak ada kaitan sama barakah atau seperti ini. Artinya, ada beberapa orang yang berpikir surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu sesuatu penting. Kalau tidak penting kata mereka. Kalau tidak penting tidak dijudulkan atau dikasih nama surat Al-Baqarah. Tidak. Tidak seperti ini. Cuman indikasi, notifikasi, alamat, tanda bahwa ini surat namanya Al-Baqarah. Di dalamnya cerita nama tentang Al-Baqarah ada. Tapi Al-Baqarah tidak sesuatu barakah. Tidak surat An-Naml, sumut. Mereka berpikir bahwa sumut itu ada rahasia. Bukan, tidak seperti itu. Tapi cuman tanda-tanda, alamat. Ini surat yang bernama Al-Baqarah, ini surat yang bernama tidak, biar mereka tidak masuk di mitos atau legenda. Mitos atau legenda. Atau legenda. Jangan memasukin di pojok yang tidak penting yang seperti itu. Tapi itu cuma notifikasi. Sesudah ini, Muhammad mengumpul Al-Quran dengan cara yang bentuk yang terakhir. Tapi dibagi. Beberapa bagian bersama Abdullah bin Mas'ud, beberapa bersama Zaid, beberapa sama Umar, Abu Bakar. Ini semuanya ada di beberapa di Rumania. Tidak dikumpul. Tapi asalnya susun yang terakhir. Udah dikumpul. Janji Allah. Tekniknya pertemuan yang terakhir dari Jibril ke Muhammad. Karena itu fondasinya. Tapi yang pertama terkumpul kan di dalam dirinya Rasulullah kan? Di janji Allah. Ya maksudnya terkumpul pertamanya ada di dalam diri Rasulullah. Ada dalam diri Rasulullah. Dia janji, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Allah yang dia menjanji saya yang akan mengkodifikasi. Jangan khawatir ya Muhammad, santai aja. Jadi itu janji dari Allah dan bukti disebut dalam Al-Quran bahwa Allah yang mengkodifikasi. Bukan orang lain. Karena ada orang yang selalu mencuriga kodifikasi Al-Quran. Caranya Abu Bakar, bukan. Abu Bakar tidak mengkodifikasi Al-Quran. Abu Bakar membuat Al-Quran. Bagaimana Abu Bakar membuat Al-Quran? Pertanyaan kami. Sudah Muhammad meninggal.
ada masalah di Saqifat Bani Sa'd, tempat namanya Saqifat Bani Sa'd. Siapa yang akan pemimpin khalifah? Yang penting Abu Bakar udah menjadi pemimpin umat Islam. Yeah. Pas Abu Bakar menjadi Amir Mukminin, udah ada murtad. Udah ada yang tidak mau bayar zakat. Ada, betul. Udah yang mengklaim kenabian. Yeah. Seperti Musailimah. Yeah. Seperti At-Tamimiyah, perempuan. Yeah. Perempuan namanya At-Tamimiyah. Jadi yani dikumpul Abu Bakar mengumpul sahabat, menurut kamu pendebat, dia mau fight Abu Bakar. Umar tidak mau. Yang penting udah fight sama mereka. Lalu saat Musailimah itu orang yang mengklaim kenabian. Berang, banyak sahabat yang meninggal. Yang hafiz Quran ya. 1000 sahabat meninggal, termasuk 1450 orang menhafiz Al-Quran. Masya Allah. Orang sahabat 400. Siapa yang fokus? Umar. Umar tidak sia-sia, namanya apa? Tidak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng. Umar fokus. Iya. Ya Abu Bakar, saya khawatir. Kenapa kamu? Abu Bakar tidak mau. Menjawab. Apakah saya, itu kata Abu Bakar, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Muhammad? Apa kamu gila? Abu Bakar tidak mau. Pelan-pelan Abu Bakar dipercaya. Oke, gak apa-apa. Saya terima. Karena yang bicara bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng. Umar ya. Sahabat Umar ya Allah. Umar itu la ilaha illallah. Iya. Yani radhiyallahu anhu wa arda. Radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar menajak siapa? Zaid bin Zaid. Siapa Zaid? Dan kenapa dipilih? Sia-sia. Kaleng-kaleng apa namanya? Zaid juga bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Zaid itu yang disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, na'am ya Rasulullah. Belajarlah bahasa Ibrani. Ibran. Ya. Berapa hari? Berapa hari? Saya di Indonesia beberapa tahun masih tidak bisa. Tapi Zaid itu yang mengumpul Al-Quran sahabat kita. Belajar bahasa 15 hari. 15 hari. Pintar. Dia ahli akademi. Ahli ilmu. Disuruh Abu Bakar karena gini. Zaid masih muda. Sebab yang kedua, kuat. Dia orang penulis Al-Quran di zaman Muhammad. Juga hafiz Quran ya. Hafiz Quran. Zaid hanya yang menghadiri pertemuan terakhir Jibril dan Muhammad. Zaid hanya yang menulis pertemuan yang terakhir Jibril dan Muhammad. Bukan gini dengan otak, bukan. Abu Bakar, wahai Zaid, karena Zaid itu yang bisa. Tidak ada selain Zaid. Zaid menajak siapa? Beberapa sahabat ya. Sahabatnya. Seperti siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab. Membantu Zaid saat itu. Jadi bukan. Yang mencurigakan, yang membingungkan kodifikasi Al-Quran. Jangan, stop. Jangan. Gak usah. Itu salah atau tahap yang zaman Abu Bakar. Udah dikumpul Al-Quran. Syaratnya bagaimana? Atau dia, wahai ku sini kumpul. Apa yang kamu ada? Apa? Bukan. Zaid, ini ayat yang kamu ada 2 saksi? Atau tidak? Ada saksi. Setiap ayat harus ada 2 saksi. Enak. Bayangkan. Kamu harus membayangkan bagaimana di Al-Quran dikodifikasi. Zaid, kamu ada ayat sampai Khuzaimah. Sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. Tidak ada 2 saksi. Dapat satu saksi namanya Khuzaimah Al-Ansari. Orang itu saksiannya dianggap dua. Karena Muhammad yang menkasih dia peristiwa ini. Langsung. Keistimewaan itu. Kamu saksian kamu dianggap 2. Kenapa? Karena Muhammad saat itu diklaim orang Yahudi. Muhammad membeli kuda dan membayar.
Dan orang Yahudi mengklaim bahwa Muhammad tidak bayar. Oh. Dan minta dari Muhammad saksi. Tidak ada orang saat Muhammad bayar. Siapa yang saksi bahwa saya bayar? Abu Khuzaimah. Saya ya Rasulullah. Kamu lihat, orang Yahudi bilang, kamu lihat bahwa dia yang membayar? Ya, saya lihat. Abu Khuzaimah tidak lihat. Pada dasar. Tidak lihat. Jadi sesudah selesai masalah orang Yahudi dan Muhammad, Muhammad mengajak Abu, kau sini. Kamu tidak lihat saya. Terus? Kenapa kamu saksi? Dia bilang, ya Rasulullah, apakah saya lihat Jibril? Ya Rasulullah, apakah saya lihat Jibril? Saya percaya bahwa kamu Isra Mi'raj. Saya percaya bahwa Al-Quran itu firman Allah. Saya percaya bahwa kamu Rasul dari Allah. Apakah saya tidak percaya bahwa kamu bayar? Itu ya poinnya. Itu poinnya. Jadi Muhammad kasih dia keistimewaan. Karena imannya. Karena imannya. Lagi pula sebelum Rasulullah menjadi nabi pun dia sudah disebut sebagai orang yang al-amin. Allahu Akbar. Tuh. Jadi dia logika. Bagaimana saya tidak yakin dan percaya bahwa kamu bayar? Walaupun saya tidak lihat. Jadi Muhammad, ya Abu Khuzaimah, kesaksian kamu adalah 2 orang, bukan 1. Dia menggunakan saat kodifikasi Al-Quran ayat yang terakhir di surat At-Taubah. Jadi semuanya itu tanda dan alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dikodifikasi Al-Quran dengan secara gini, enggak. Ada aturan. Dua saksi ya. 2 saksi. Harus yang bukan hanya dengan hafalan, bukan. Apakah kamu ada bukti ditulis, bukan hanya mulut. Itu syarat zaid. Syarat zaid sebelum masuk atau menerima, dia setuju bacaan orang, hafalan orang, setuju sama pertemuan Jibril dan Muhammad yang terakhir atau tidak. Karena itu bentuk terakhir Al-Quran yang sampai sekarang kita membaca. Ada nasikh, ada mansukh, ada mujmal, ada mubayyin, ada mufassir. Semuanya ulum di Islam. Ada huruf, 7 huruf. Ada semuanya termasuk di pertemuan Jibril dan Muhammad yang terakhir. Jadi itu fondasi kodifikasi Al-Quran. Dasarnya. Jadi yang pertama sudah selesai pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kan sudah menjadi mushaf. Kemudian disimpan oleh anaknya Umar ya. Kalau tidak salah ya, Hafsah ya. Nah, kemudian kodifikasi yang kedua pada zaman Utsman, kenapa tuh Syekh? Pada zaman Utsman ada perang. Perang di mana? Azerbaijan atau Armenia. Di sekarang namanya Azerbaijan. Saat itu Armenia. Ada 2 fight. Ini baca salah, itu ada baca bina, baca lah. Abu Huzaifah al-Yaman itu sahabat Nabi Muhammad, orang tanggung jawab agamanya. Kaleng-kaleng Habib? Tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng juga. Tidak kaleng-kaleng. Abu Huzaifah al-Yaman ya Allah. Dia pulang ya? Pulang langsung, tidak masuk rumahnya. Langsung ke Umar. Ke Utsman ya. Wahai Utsman, awas. Harus menatasi masalah ini sebelum menjadi fitnah. Baru Utsman sadar. Mulai. Diulang lagi. Pasti. Nah, diulangnya berarti masternya menggunakan master yang pertama ya? Master yang pertama. Nah, yang disimpan oleh Hafsah. Yang disimpan oleh Hafsah. Dia mengajak, wahai Hafsah, maaf ya Hafsah, saya butuh Al-Quran yang disimpan di rumah kamu sesudah Abu Bakar meninggal, sesudah Umar meninggal, saya minta Al-Quran yang disimpan di ambil. Kali ini tidak mengkumpul Al-Quran, tapi dia mau membersatukan ummah. Tapi Al-Quran udah dikumpul. Membersatu karena bacaan Al-Quran akan di kemana-mana. Banyak orang masuk. Dari Indonesia menjadi tentara iman Muslim. Dari Armenia, dari Afrika, dari ini banyak. Dari mana-mana. Semuanya ada kedengaran, kehafalan beda. Karena sahabat udah banyak beda dan tersebar di seluruh dunia. Jadi ada konflik. Baru Utsman sadar. Menirah. Wahai Zaid. Zaid juga kedua. Ayo, dia juga menkumpul. Dan
Dia bertanya, syarat yang baru kali ini, kalau ada konflik tentang bacaan, tulis dengan laknah atau lahjah atau aksen Quraisy. Quraisy, ya itu kuncinya ya. Kuncinya. Dialek Quraisy. Ya. Kalau ada konflik di bacaan, tulis dengan secara atau bahasa Quraisy. Jadi Zaid mengumpul berdasar kalau ada konflik dibaca melalui bacaan Quraisy. Kemudian yang berbeda dibakar. Iya. Ada yang bilang Utsman membakar Al-Quran. Apa masalahnya? Apa masalah itu masalah? Ya, tidak. Maksudnya yang dibakar adalah yang berbeda dialek. Berbeda dari master. Yang udah menjadi master umat sampai sekarang. Nah, itu sering dipakai oleh musuh Islam. Bagaimana itu? Untuk fitnah Islam. Apa fitnah? Bagaimana di poin ini? Fitnahnya begini. Jadi dianggapnya bahwa Quran yang dibakar itu dianggapnya juga betul juga sebenarnya. Kenapa dibakar gitu? Kenapa sekarang kita harus kenapa sahabat Utsman sampai harus membakar gitu? Jadi mereka tidak tahu yang dibakar itu yang apa. Quran yang seperti apa yang dibakar begitu. Saya betul bingung. Kenapa pertanyaan niat mereka seperti ini? Kalau saya di jalan, suatu hari kemarin saya di jalan, dapat kertas atau halaman di kertas di halaman Al-Quran di jalan. Dia di kaki orang tanpa sadar. Misalnya. Saya lakukan apa? Saya lakukan. Kalau tidak sama ya dengan kita ya. Saya lakukan apa? Ambil kertas yang di jalan yang ditulis ada Al-Quran dan saya membakar. Biar tidak dihina. Iya. Betul? Betul. Abu Bakar Utsman mau menatasi fitnah. Jadi membakar. Yang ada perbedaan. Nggak usah perbedaan. Itu intinya. Saya mau kasih satu poin sih. Iya. Yang dibakar oleh Utsman itu mungkin lain cerita ya. Sekarang yang kita punya sekarang, yang sekarang kita baca Quran kita, seandainya semua mushaf yang ada di seluruh dunia, baik hard copy ataupun yang di laptop, soft copy-nya, semua dibakar. Andai kata nih, misalnya, semua dibakar. Dalam waktu singkat bisa jadi lagi kan Quran? Bisa dibuat lagi. Dari mana? Dari hafiz-hafiz Quran. Betul. Ya kan? Betul. Tinggal kita panggil, baca, tulis, jadi lagi. Sebentar itu kan? Betul. Berapa banyak sekarang hafiz Quran kita punya? Nah, tetapi apakah kitab yang lain bisa seperti itu? Kitab agama lain maksud saya. Apakah bisa semua dibakar, hard copy, soft copy, semua dibakar? Apakah mereka bisa buat kitab yang sama dengan yang sebelumnya? Tidak bisa. Tidak. Karena tidak ada yang menghafal kitabnya. Nah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan untuk menjaga Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Quran dan menjanjikan untuk menjaga, menjaganya melalui apa? Melalui hafiz Quran. Betul. Betul ya? Betul. Masya Allah. Kan Poin gitu. paling penting yang kamu menarik perhatian Sita dan pemirsa, paling penting juga. Ya betul. Saya setuju sama poin ini. Ya. Baik, cukup? Udah? Sudah cukup? Udah. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang sudah mengetahui sejarah bagaimana Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian sampai akhirnya menjadi mushaf. Mushaf itu artinya sudah ada hard copy ya, buku atau kitab lah. Yang sudah menjadi mushaf pada zaman Abu Bakar dan juga Utsman, itu semuanya sampai sekarang terjaga ya. Betul. Bahkan sih ada potongan, bukan potongan, beberapa lembar ya, beberapa bagian dari Quran yang ada di Universitas Birmingham, Inggris. Itu sudah dites dengan tes karbon, bahwa Quran yang ada di Birmingham itu diperkirakan ditulis kira-kira tahun 645 Masehi. Allahu Akbar. 645. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 632. Jaraknya berapa tahun? Hanya kira-kira 13 tahun. Berarti ada kemungkinan besar itu yang di Birmingham itu juga ditulis pada zaman siapa? Pada zaman Utsman. Jadi artinya yang menulis adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Mungkin juga orang yang pernah
mendengar dari Rasulullah. Gitu. Bukan orang yang tidak pernah ketemu. Iya. Artinya orang yang menulis ini adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah. Iya betul, betul. Allahu Iya, Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Silahkan, banyak, silahkan, Syekh. silahkan. Mohon maaf saya jadi ikut Silahkan. soalnya gatel. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Syekh Ridho mengenai kodifikasi Quran yang insya Allah sampai hari kiamat akan tetap dijaga ya melalui hafiz-hafiz Quran, penghafal-penghafal Al-Quran. Terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan pembicaraan kami bermanfaat buat para pemirsa yang sebentar lagi akan membatalkan puasanya, sebentar lagi nih, insya Allah ya. Nah, bagi para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 dan bisa atas nama YPM Atowi Jakarta dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh. Barakallahu Syekh. Terima kasih.